Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zinal-Ikam. Kali ini saya ingin mereview satu buku yang bagi saya sendiri ini cukup menarik. Buku ini berjudul ada ayatnya, Islam, Arab, dan Indonesia Kuliah Virtual Facebook. Buku ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi, yang disclaimer saja bahwasanya buku ini saya dapatkan langsung dari beliau ketika beliau mengisi kuliah umum di Auditorium Universitas Semarang 2020 kemarin. Nah, buku ini secara garis besar ingin mengajarkan kita bahwasanya kita tuh mampu hidup rukun berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda, mau berbeda secara agama maupun berbeda secara budaya. Misalkan di sini di negara-negara Arab misalnya, kita memiliki perbedaan agama khususnya. Yang kita tahu bahwasanya di negara Arab itu selain ada agama Islam juga ada agama Yahudi dan Nasrani. Nah, buku ini mengajarkan kita bahwasanya kita tuh mampu loh berdampingan dengan saudara-saudara kita yang agama Yahudi dan Nasrani, karena kita tuh memiliki sejarah histori panjang yang sama, yaitu negara atau agama Abrahamik, yaitu agama yang berasal dari Nabi Ibrahim. Meskipun memang dalam perjalannya waktu itu memiliki perbedaan pemahaman yang sangat jauh, tapi kita memiliki akar yang sama. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Nasrani, Yahudi, dan Islam itu banyak kesamaan. Di antaranya misal, di agama Islam kita mengenal yang namanya puasa, yang tradisinya atau caranya itu tidak makan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, di agama Yahudi dan Nasrani juga sama. Di Yahudi disebut yang namanya Yom Kippur. Mereka juga berpuasa dari terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari. Di Nasrani juga sama berpuasa, tapi sifatnya dianjurkan bukan diwajibkan. Terus banyak hal lain yang memiliki kesamaan. Misal di kita ada yang namanya sistem haram halal dalam hal makanan. Di Yahudi juga sama, yang disebut syahal atau haram. Nah, di Yahudi itu lebih banyak dari kita. Kita memiliki kesamaan, mereka juga mengharamkan babi, anjing, homer. Tapi di Yahudi itu lebih banyak. Ada ikan yang tidak bersisik, mereka tidak makan karena diharamkan. Juga mereka juga mengharamkan bagian belakang kaki dari hewan ternak sampai ekor. Jadi di sana itu ada hal unik, karena kaum Yahudi itu tidak makan kaki bagian belakang hewan ternak karena diharamkan. Mereka itu biasanya menjualnya ke orang-orang Muslim. Jadi terbentuk sistem yang simbiosis mutualisme. Orang Yahudi tidak makan kaki bagian belakang hewan ternak, lalu dijual dengan harga murah ke warga-warga Muslim. Jadi warga Muslim bisa mendapatkan daging dengan harga murah, dan Yahudi juga tidak mubazir, tidak membuang bagian yang diharamkan karena bisa dimakan. Terus misal di Indonesia juga. Di Indonesia juga lebih banyak perbedaan, keberagaman yang baik secara agama maupun budaya. Yang kita tahu bahwasanya agama di Indonesia itu ada agama Hindu dan Buddha. Nah, tradisi-tradisi yang ada di agama Hindu itu banyak diadaptasi atau diakulturasi oleh agama Islam tanpa keluar dari syariat Islam. Misal tradisi yang tahlil atau tradisi 7 bulanan, ada tradisi kematian 7 hari. Itu tradisi itu bukan berasal dari negara Arab atau berasal dari Islam, bukan. Itu berasal dari tradisi lokal, yaitu dari agama-agama Hindu, yang sudah ribuan tahun dilaksanakan, tapi diakulturasi dan diadaptasi oleh agama Islam dengan bacaan-bacaan sesuai syariat Islam. Nah, kembali tadi bahwasanya buku ini mengajarkan kita tuh mampu hidup berdampingan secara damai dengan saudara-saudara kita yang berbeda tanpa menyalahkan ajaran saudara kita, karena itu bersifat kepercayaan atau belief, keimanan. Perihal keimanan, kita tidak berhak dan tidak punya hak untuk mengintervensi keimanan seseorang. Perihal salah benar itu hak prerogatif Tuhan. Jadi paling benar itu menggunakan hukum sosial, di mana hidup sosial itu saling menghargai, saling mentoleransi antar saudara kita yang berbeda. Nah, buku ini sangat rekomend kalian baca karena bisa memberikan pemahaman lebih tentang arti keberagaman.
Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.